Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di video ini saya ungkapkan belasungkawa terhadap kerabat, terhadap keluarga dan korban atas kecelakaan di Cipularang yang akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat. Dan semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk bisa menghindari kecelakaan-kecelakaan dan bencana di masa yang akan datang. Tapi saya juga ingin berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan Cipularang. Jadi saya itu tentu saja adalah pelanggan Cipularang sebelum saya biasa menggunakan kereta api cepat Wus, karena saya memang cukup sering bolak-balik Jakarta-Bandung. Selama saya menggunakan tol Cipularang itu, ada beberapa fenomena yang sering berulang, bahkan selalu berulang. Yang pertama, kalau saya pulang pergi Bandung-Jakarta, pasti aja entah di bagian mana, pasti ada titik di mana jalan itu diperbaiki. Itu yang pertama, dan acap kali jalan itu juga bikin macet. Kemudian yang kedua, banyak sekali truk-truk overload yang ada di sana. Data kemudian yang saya baca menyebutkan bahwa truk overload itu adalah pelanggaran paling umum yang ada di jalan tol itu dan telah merugikan negara sampai 43 triliun rupiah. Karena truk membawa muatan yang tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, truk-truk yang bermuatan besar dan atau bis-bis berukuran besar yang bahkan ketika berjalan lambat sekalipun banyak di antara mereka yang menggunakan lajur kanan, yang itu tentu saja tidak diperuntukkan buat mereka. Kami dulu menggunakan mobil-mobil kecil itu justru biasa nyalipnya itu di jalur sebelah kiri. Terlarang tapi tidak ada pilihan karena biasanya truk-truk besar itu memang adanya di jalur kanan. Dan kemudian yang keempat itu banyak tanjakan dan pudunan yang kurang disadari karena jalanannya mulus, halus, kanan kiri relatif luas, terbuka, tidak banyak gedung dan pemukiman, sehingga jalan yang agak menanjak atau jalan yang agak menurun itu tidak disadari oleh sopir dan tiba-tiba kecepatan bertambah aja gitu. Dan saya pun di beberapa titik, khususnya di titik yang kemudian sekarang dibicarakan, titik 90 sampai 104 itu memang beberapa kali oleng gitu. Nah, ternyata pengalaman dan fenomena yang saya alami di Cipularang itu juga sangat terkait dengan apa yang terjadi pada kecelakaan kemarin lalu itu, di mana ada sopir dari truk berkendaraan besar yang ternyata juga overload, yang kemudian remblong karena gagal untuk menyadari kecepatan, yang itu terjadi gara-gara di pudunan yang tidak disadarinya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi kita berbelasungkawa terhadap korban-korban itu, tapi dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui masalahnya dan mengetahui apa solusinya gitu. Jadi ketika di Cipularang di tol ke 90 kilometer 90 sampai ke 104 itu, di situ ada jalan yang lebar, kemudian relatif lurus, kemudian sudah lurus itu ada belokannya di situ, kemudian tanjakan dan pudunan yang tidak disadari atau kurang disadari, yang itu menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan secara signifikan tanpa disadari oleh pengendara dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya adalah bagian yang ilmiah yang kemudian kita bisa carikan solusinya. Misalkan dengan menambah rambu-rambu lalu lintas atau mempertegasnya, kemudian mempertegas peraturan terhadap truk-truk bermuatan besar atau bahkan truk-truk yang keluar dari kapasitas dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya di sini itu kita sudah tahu masalahnya. Masalah human error. Masalah orang-orang yang culas, yang suka nambah beban truk gitu ya. Masalah orang-orang yang kurang berdisiplin dan masalah jalan yang memang seharusnya bisa diperbaiki. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah dari titik ini gitu, dari titik yang sebenarnya rasional, dari titik yang sebenarnya sangat-sangat ilmiah. Kan kalau misalkan di jalan titik 90 sampai 100 itu ada pudunan, kemudian di situ juga jalannya lengang dan angin di situ bertiup dengan sangat kencang dan sebagainya, itu ada solusinya. Yang saya bingung dan saya khawatir dan saya agak stres untuk memikirkan hal ini adalah karena logika mistika masyarakat Indonesia itu belum pudar, bahkan itu sangat diminati. Setiap ada kecelakaan-kecelakaan seperti yang kemarin itu bisa aja bahkan nanti ke depan bisa jadi film gitu, film horor. Karena apa? Misteri,
kilometer kesekian, ada ininya dan lain sebagainya gitu. Saya melihat beberapa media mengangkat kisah mistik, kisah spiritual dan kisah-kisah angker dari tol kilometer 90 sampai 100 ini gitu. Kenapa yang dibahas itu bagian itunya? Ya tentu saja media nggak salah-salah amat, karena media menceritakan perspektif masyarakat terkait dengan jalan itu, terkait bahwa jalan itu sebenarnya ada sebuah perjanjian gaib yang tidak selesai, bahwa di situ tumbal konstruksinya itu ternyata kurang, bahwa di situ ada patilasan Siliwangi, kemudian di situ juga ada gunung begini dan begitu dan sebagainya, bahkan ada magnet, ada apa segala rupa. Ya, masyarakat menganggap yang seperti itu, tapi itu kan logika mistika yang salah dan keliru, dan itu akan menyebabkan kecelakaan yang berulang kali ketika ditanggapi. Kenapa? Karena kita sudah tahu penyebab bagi kecelakaan itu tuh apa. Human error, gara-gara kondisi jalan, gara-gara pada waktu itu ada hujan, gara-gara... Nah, itu kan semuanya bisa ditemukan solusinya, tapi alih-alih berpikir yang seperti itu, sebagian dari masyarakat Indonesia justru malah berpikir tentang hal-hal yang mistik. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Saya benar-benar saya tidak berharap bahwa apa yang saya katakan ini benar, tetapi saya benar-benar menduga bahwa masyarakat kita itu apa-apa tuh dikaitkan dengan mistik, dengan klinik, dengan hal-hal yang supranatural dan gaib gitu. Tidak salah amat, tetapi ketika itu justru menjadi patokan bagi mengambil solusi, maka itu benar-benar mengerikan. Sebagai contohnya yang sering saya sampaikan, misalkan ketika seseorang di Indonesia dagangannya kurang laku, dia kemudian menggunakan pikiran-pikiran mistik, yaitu bahwa orang yang itu mah menggunakan santet kepada saya sehingga dagangan saya tidak laku. Akhirnya apa? Akhirnya kan tidak menemukan solusinya. Coba kalau misalkan berpikirnya lebih logis bahwa dagangan saya tuh nggak laku karena kemungkinan pertama pelayanan saya kurang baik, saya kurang senyum, atau saya nggak mau diutangin, atau misalkan resep makanannya tidak enak dan sebagainya, itu yang dievaluasi. Tapi alih-alih berpikir seperti itu, kita berpikir tentang hal-hal yang mistik, atau misalkan menyalahkan takdir. Ya, ada rezeki mah udah dibagi-bagi sama rata dari dulunya juga, saya kebagian segini, ya memang segini udah takdirnya gitu. Jadi bagian miskin aja ngurusinnya takdir gitu. Bagian gagal aja urusannya takdir gitu, nyalahinnya takdir, nyalahinnya Tuhan gitu. Jadi hal-hal yang mistik itu digunakan untuk mengevaluasi tentang kegagalan kita. Nah, itu kacau. Ketika misalkan ada orang yang, aduh kenapa ya saya gagal untuk mendapat cinta dari seorang perempuan itu dan seterusnya, kemudian dia berpikir tentang bagaimana caranya pelet, bagaimana caranya asihan datang ke dukun dan sebagainya. Kenapa nggak berpikir bahwa saya gagal untuk mendapatkan cinta saya karena kualitas saya sebagai seorang laki-laki itu memang tidak baik, tidak bagus. Saya miskin, saya pengangguran, saya udik, saya jelek, pendek, pesek, belek, bau kelek. Maka kalau misalkan kita mengambil masalah-masalah itu secara rasional dan secara ilmiah, maka kita menemukan jalannya, solusinya. Berarti saya harus berbenah diri, berarti saya harus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan memadai dan sebagainya, kan begitu. Kenapa sih masyarakat kita itu bahkan ada kecelakaan yang sebesar ini, yang seviral ini, ada aja masyarakat yang masih mengaitkannya dengan hal-hal yang mistik dan klinik. Please lah Baraya, kalau misalkan Baraya punya kepercayaan pada hal-hal yang gaib, Baraya punya kepercayaan pada hal-hal yang supranatural, itu dipersilahkan kepada Baraya untuk melakukan hal-hal seperti itu dengan pendekatan itu, silahkan. Tapi ketika ini masalahnya adalah masalah di mana hal yang ilmiah sudah kita ketahui, ya udah pakai jalur yang ilmiah ini. Kan agama Baraya juga saya yakin itu mengkonfirmasi pernyataan saya bahwa hal-hal yang sudah jelas, hal-hal yang nyata, yang gaib, itu selesaikan dengan hal-hal yang nyata juga, hal-hal yang realistis juga, bukan menghubungkan segala sesuatu itu dengan sesuatu yang gaib gitu. Kenapa ketika saya nonton berita tentang kecelakaan ini berseliweran dan bersamaan jumlahnya dengan cerita-cerita mistik, cerita-cerita klinik, ada pengalaman saya di situ mengalami ini. Ya enggak Baraya, sederhananya gini lah. Kalau misalkan ada pudunan, lurus, enak, angin berhembus dan sebagainya, itu banyak di antara sopir-sopir itu yang mengalami microsleeping gitu, atau bahasa ilmiahnya tuh ngalenyap gitu. Ya itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Makanya di situ kemudian ada tempat istirahat. Nah, itu kan solusinya gitu. Nah, pikirannya itu ke situ, bukan ini saya pengalaman. Jadi waktu itu saya lewat di situ tuh ada perempuan di pinggir jalan pakai daster sendirian, padahal hujan-hujanan dan malam-malam sendirian. Ngapain ada perempuan di situ? Ya nggak usah dipikirin hal yang seperti itunya Baraya, please lah. Ya memang
pada daerah situ ada wilayah-wilayah yang memang angker secara geologis. Tanahnya misalkan katakanlah bisa saja amblas, bahwa di situ misalkan ada ada angin yang misalkan berhembus dan sebagainya, ya itu gitu. Tapi batasi pada hal-hal yang rasional sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya. Dan ini berlaku untuk semua hal, Baraya. Please banget berlaku untuk semua hal. Jadi ketika misalkan Baraya mengalami satu masalah tertentu, silahkan Baraya berdoa, silahkan Baraya berpikir tentang hal-hal yang supranatural yang berhubungan dengan agama Baraya, tapi solusinya itu harus diambil dari sesuatu yang ilmiah gitu, sesuatu yang lebih rasional dan jelas. Itu saja Baraya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang kesal banget sama tragedi itu karena masyarakat imbasnya begitu aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.